Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin presentasikan panel proyek hasil kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rezian Saputra, yang kedua Alifah Fatwan, yang ketiga Melani Heni Putri. Untuk materi yang pertama itu mengenai diagram konteks akan dibacakan oleh Melani Heni Putri. Pada Melani dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram konteks. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan mengirim pesanan ke siklus pendapatan dan pelanggan melakukan pembayaran ke siklus pendapatan. Selanjutnya siklus pendapatan mengirim respon atas pesanan ke pelanggan dan mengirimkan faktur pembayaran ke pelanggan. Selanjutnya kurir. Kurir melakukan pengemasan barang ke siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran mengirimkan barang ke kurir. Selanjutnya siklus pendapatan siklus pendapatan melakukan data penjualan ke sistem buku besar dan pelaporan dan melakukan setoran ke bank. Bank mengirimkan laporan ke siklus pendapatan. Selanjutnya siklus pengeluaran mengirimkan pesanan ke supplier dan melakukan pembayaran ke supplier. Terus supplier mengirim bahan baku ke siklus pengeluaran dan melakukan faktur ke siklus pengeluaran. Selanjutnya siklus produksi. Siklus produksi memberikan kebutuhan bahan baku ke siklus pengeluaran, terus mengirimkan kebutuhan ke tenaga kerja ke sistem manajemen, terus sistem manajemen melakukan biaya tenaga kerja ke siklus produksi. Pengendalian persediaan melakukan dari siklus pengeluaran, pencatatan stok masuk melakukan ke pengendalian persediaan, siklus pengeluaran melakukan pengelolaan stok tersedia ke pengendalian persediaan. Selanjutnya sistem buku besar dan pelaporan melakukan ke sistem manajemen. Sekian penjelasan diagram konteks dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Melani. Untuk materi selanjutnya itu diagram flowchart dari bisnis kami akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama itu dimulai dari bagian penjualan, dimulai dari pesanan pelanggan yang diterima, kemudian pesanan diproses, kemudian disambungkan ke output disambungkan ke bagian desain produk berupa data permintaan dan preferensi pelanggan. Kemudian selanjutnya itu melakukan desain konsep yang memasukkan output hasil desain, kemudian dikirim lagi ke pelanggan untuk persetujuan ya atau tidak. Jika tidak, maka dilakukan revisi ulang. Jika ya, maka dikirim untuk desain produksi. Kemudian disambungkan konektor ke siklus produksi. Kemudian siklus produksi melakukan desain untuk produksi. Siklus produksi menerima data berupa desain untuk produksi, kemudian melakukan proses produksi, kemudian menghasilkan data produk jadi, kemudian melakukan penyusunan dan pengemasan, kemudian menghasilkan data barang siap kirim. Kemudian disambungkan lagi ke bagian penjualan. Bagian penjualan melakukan pengiriman pesanan dan menghasilkan faktur dan memberikan faktur ke
pelanggan. Kemudian disambungkan ke konektor B. Dari faktur tadi disimpan ke dalam faktur pembelian dan penjualan oleh bagian keuangan. Kemudian kemudian bagian perencanaan, yaitu dari data permintaan dan preferensi pelanggan tadi diproses oleh bagian perencanaan, melakukan analisis permintaan, kemudian menghasilkan data kebutuhan bahan baku, kemudian disambungkan ke bagian pembelian melalui konektor D. Kemudian bagian pembelian melakukan identifikasi kebutuhan bahan baku, kemudian menghasilkan data kebutuhan bahan baku, kemudian dikirim lagi ke bagian perencanaan, yaitu bagian perencanaan melakukan pemilihan supplier dan penetapan anggaran untuk belanja bahan baku, kemudian menghasilkan data supplier dan anggaran yang sudah ditetapkan, kemudian melakukan perencanaan pembelian dan dikirim lagi ke bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian melakukan pemesanan bahan baku dan menghasilkan faktur dari supplier. Kemudian fakturnya dikirim ke bagian keuangan, disimpan ke faktur pembelian dan penjualan. Untuk selanjutnya itu bagian gudang, dari pemesanan bahan baku yang dilakukan oleh bagian pembelian tadi, diterima pembelian bahan bakunya oleh bagian gudang, kemudian bagian gudang menghasilkan catatan penerimaan bahan baku, kemudian melakukan penyimpanan bahan baku. Yang kemudian bagian gudang melakukan update stok persediaan dan disambungkan melalui konektor F. Yang dimana stok persediaan itu akan dimasukkan ke laporan keuangan yang akan diterima oleh owner. Kemudian selanjutnya untuk bagian keuangan, dari data faktur pembelian dan penjualan dari bagian penjualan dan pembelian tadi dilakukan verifikasi dan proses pembayaran dan penjualan, kemudian menghasilkan update data pembelian dan penjualan, kemudian bagian keuangan melakukan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan, kemudian diberikan ke bagian owner berupa laporan keuangan, dan selesai. Sekian diagram flowchart dari saya. Untuk materi selanjutnya itu mengenai siklus pendapatan akan dijelaskan oleh Alifah Fatwan. Kepada Alifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan siklus pendapatan. Yang pertama itu ada ancaman, kesalahan input data entry pesanan, dampaknya itu kesalahan dalam catatan penjualan dan laporan keuangan yang akurat. Pengendalian internalnya dengan cara melakukan audit rutin dan validasi data untuk mendeteksi kesalahan input. Yang kedua, ancamannya keterlambatan pelunasan piutang. Dampak dari keterlambatan pelunasan piutang yaitu masalah kas, penurunan likuiditas, dan potensi kerugian keuangan. Pengendalian internalnya itu ada detektif, dengan cara melakukan pengawasan pelunasan piutang dan peringatan otomatis untuk piutang tertunda. Yang ketiga, ancaman kesalahan dalam pengiriman bunga. Dampaknya yaitu pelanggan menerima bunga yang tidak sesuai dengan pesanan. Pengendalian internalnya detektif, dengan cara melakukan pemeriksaan persediaan sebelum pengiriman. Yang keempat, ancamannya itu kesalahan dalam perhitungan diskon. Dampak dari kesalahan dalam perhitungan diskon yaitu penghasilan yang berkurang karena diskon yang salah. Pengendalian internalnya detektif, dengan cara melakukan verifikasi perhitungan diskon. Selanjutnya, Lanjut Alifah. yaitu di siklus pengeluaran. Ancamannya ketidakstabilan pasokan bahan baku. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang buruk. Adapun pengendaliannya itu yang pertama, hubungan dengan beberapa pemasok dapat mengurangi risiko tergantung pada satu sumber. Yang kedua, kontrak yang spesifik dan terverifikasi membantu memastikan kualitas dan waktu pengiriman. Yang ketiga, periksa bahan baku secara teratur untuk memastikan kualitasnya. Yang kedua ada menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ancaman yang pertama itu keterlambatan pengiriman, yang kedua kualitas buruk bahan baku, yang ketiga ketergantungan pada pemasok tunggal. Adapun pengendaliannya, yang pertama, bekerja dengan beberapa pemasok dapat mengurangi risiko keterlambatan atau kegagalan pasokan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kualitas setiap kali menerima bahan atau perlengkapan baru. Yang ketiga, merencanakan persediaan dengan baik untuk mengantisipasi keterlambatan atau kekurangan bahan. Selanjutnya,
Lanjut Aipa, habisin dulu di siklus pengeluaran. Nanti Melani Selanjutnya takut ada siklus produksi. siklus pengeluaran. Menyetujui faktor pemasuk, ancaman pertama yaitu kecurangan atau kesalahan dalam faktor. Yang kedua, faktor yang diterima tidak sesuai pesanan. Yang ketiga, ketergantungan pada proses manual. Pengendalian yang pertama, pastikan bahwa setiap faktor diverifikasi dengan pesanan yang sesuai sebelum disetujui untuk pembayaran. Yang kedua, terapkan sistem di mana faktor melewati beberapa tingkat persetujuan sebelum pembayaran untuk mencegah kecurangan atau kesalahan. Yang ketiga, gunakan sistem otomatis untuk menyetujui dan melacak faktor, mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses persetujuan. Pengeluaran kas. Ancaman yang pertamanya itu pencurian kas atau penyalahgunaan dana. Yang kedua, ketidaksesuaian pengeluaran dengan anggaran. Yang ketiga, kesalahan pencatatan atau pelaporan. Adapun pengendaliannya yang pertama itu melakukan pemeriksaan rutin terhadap catatan kas dan rekonsiliasi bank untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai prosedur yang benar dalam pengeluaran kas dan menerapkan kebijakan yang jelas terkait penggunaan dan pencatatan uang kas. Selanjutnya, Baiklah, untuk selanjutnya bagian siklus produksi akan dijelaskan oleh Melani. Kepada Melani, dipersilahkan. nih mic-nya Mei. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Ancamannya, satu, potensi keterlambatan dalam menyelesaikan desain. Dua, desain yang tidak sesuai dengan harapan atau preferensi pelanggan. Pengendaliannya, satu, membuat penjadwalan yang realistis dan melakukan pemantauan berkala untuk menghindari keterlambatan. Dua, melakukan konfirmasi desain, review, dan perbaikan konten terhadap desain, pertimbangan umpan balik dari pelanggan, dan melakukan revisi sesuai kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya, perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya, satu, ketersediaan bahan baku yang terbatas. Dua, keterlambatan dalam penjadwalan produksi. Pengendaliannya, satu, menggunakan sistem manajemen inventaris yang terkomputerisasi untuk memantau persediaan bahan baku secara tepat waktu. Dua, menerapkan sistem manajemen persediaan yang memantau stok bahan baku dan melakukan pemesanan dengan tepat waktu untuk menghindari kekurangan. Selanjutnya, operasi produksi. Ancamannya, satu, kesalahan dalam proses produksi. Dua, keterlambatan dalam produksi. Tiga, keterbatasan tenaga kerja. Empat, kualitas produk yang kurang memuaskan. Lima, ketergantungan pada pemasok tertentu. Pengendaliannya, satu, menerapkan kontrol kualitas selama proses produksi untuk mendeteksi kesalahan sejak awal dan memperbaiki sebelum produk selesai. Dua, menyiapkan rencana cadangan untuk bahan baku, peralatan, atau tenaga kerja, serta memiliki strategi kontingensi untuk mengatasi keterlambatan atau gangguan produksi. Tiga, investasi dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memiliki rencana cadangan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Empat, mengimplementasikan sistem inspeksi kualitas yang teratur, memperbaiki proses jika ditemukan cacat. Lima, menjalin hubungan dengan beberapa pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok bahan baku. Selanjutnya, keuangan. Ancaman, satu, ketidakstabilan pasar yang mengganggu profil stabilitas bisnis. Dua, keterlambatan pembayaran piutang pelanggan. Pengendalian, satu, mengembangkan strategi pemasaran yang responsif terhadap perubahan pasar untuk mengurangi dampak fluktuasi permintaan. Dua, menerapkan kebijakan pembayaran yang jelas, melakukan penagihan secara efektif, dan mengevaluasi risiko kredit pelanggan secara berkala. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.